ini orang gila, orang sesat, atau orang waras dan orang yang mendapatkan kebenaran. Itu loh, saya tidak bahas Kristen, saya tidak bahas juga Yesus. Saya hanya membahas Ulangan 21, 22, 23 dengan Al-Quran. Yang saya katakan, wa iyad'una illa syaitanam marida, yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka. Orang yang dikutuk Tuhan dikarenakan melakukan kemaksiatan yang melanggar hukum Tuhan, disembah berarti menyembah iblis. Saya tidak sedang membahas Kristen. Kristen itu polanya berbeda. Saya hanya rujukannya Ulangan 21, 22. Ada orang yang melakukan dosa maksiat, lalu kemudian dikutuk oleh Elohim, dibunuh, digantung berdasarkan hukum Tuhan. Mati dia, terkutuk, dikubur. Hari ke-10 keluar. Orang asing dari luar Yahudi datang menyembah dia. Menurut pandangan saudara, orang-orang asing ini waras atau gila? Menurut saudara, karena Yahudi sudah punya Tuhan. Kenapa menuhankan lagi korban yang dikutuk Tuhannya Yahudi? Gitu. Menurut saudara gimana? Silakan. Sampai saat ini orang Yahudi tidak pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu dulu. Sampai saat ini loh, orang Yahudi yang di Israel sana, yang Israel yang suka perang ini, mereka sampai saat ini masih belum mengakui Yesus sebagai Mesias buat mereka. Nah itu. Konteks yang Ulangan 21 ayat 22 itu bercerita tentang bangsa Israel, manusianya yang berdosa dan dosanya itu mendapatkan hukuman mati, dia digantung di kayu salib. Berarti garis benang merahnya adalah manusia yang berbuat dosa itu dulu. Nah, kita bandingkan dengan Yesus. Ya, kita bandingkan dengan Yesus. Yesus bukan manusia berdosa, tidak pernah berbuat dosa. Tapi karena dosa manusia, dia rela mati bagi kita karena dosa kita. Dia mau menggantikan itu. Harusnya saya yang berdosa ini yang digantung di kayu salib sebagai manusia berdosa, tapi Yesus mau menggantikan itu karena dia sayang kepada ciptaannya, dia kasih kepada ciptaannya. Nah, kenapa tadi Bang Zuma mengatakan menuhankan? Yesus itu sendiri sudah Tuhan, jadi tidak ada yang menuhankan. Waktu Maria pagi-pagi hari Minggu itu, dia pergi ke kubur Yesus. Ketika Maria melihat kubur itu kosong, dia langsung berkata, Tuhanku di mana? Artinya apa? Bukan secara spontan dia mengatakan itu. Berarti sudah lama dia mempercayakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan secara spontan saat itu ketika melihat kubur itu kosong. Kan gitu, itu respon Maria. Kemana Tuhanku? Bahkan dia bersedih, nangis. Dia mau ziarah, tapi mayat Yesus tidak ada di kubur itu. Dia katakan, kemanakah Tuhanku ketika dia bercakap-cakap dengan malaikat di dalam kubur itu. Oke. Jadi tidak ada yang menuhankan. Karena sejak awal, sejak mulanya Yesus itu memang sudah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Oke Bang, oke. Saya rasa saya dari tadi udah mengatakan, namun sebelum kita sapa dulu Saudara Wedel. Wede. Halo Bang Wede. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum Katolik Protestan. Maaf Islam, cuma ingin bertanya sedikit Bang Juma. Saya lagi diskusi Bang. Bisa dipending nggak? Oke, silakan dulu, silakan. Oke, makasih. Sibuk kali ya bangku ini. Bah. Mau tampil juga bertanya. Ya, jadi gini Bung, saya tidak sedang membahas Yesus. Saya tidak sedang membahas Kristen. Saya sedang membahas. Selamat sore Bang Zuma. Katolik Protestan Bang. Halo. Saya tidak sedang membahas Yesus, tidak sedang membahas agama Anda, kepercayaan Anda.
terhadap korban yang mati di tengah-tengah kaum Bani Israel, di mana kalian orang asing yang tiba-tiba aja datang menuhankan orang tersebut. Saya nggak sedang bahas itu. Saya sedang bahas Ulangan 21, 22, 23. Dan Anda harus tahu pencanangan yang ada di Ulangan 21, 23 ini itu terekam di dalam Matius 23 di khotbah Yesus terhadap orang-orang Yahudi. Oke? Anda boleh baca di dalam Matius 23 bagaimana Yesusnya menerangkan di sana di data 33 sampai 34 bahwa orang-orang Yahudi itu keturunan ular beludak karena telah membunuh dan telah menyalib orang-orang benar, nabi-nabi dan seterusnya. Nah, ini yang disalib ini bukan nabi, bukan orang benar. Dan kalau Anda baca Matius 23, nabi dan orang benar yang disalib ini tidak dituhankan oleh orang Yahudi. Malah pembunuhnya itu disebut sebagai penghuni neraka, tidak akan lolos dari neraka. Berbeda dengan Ulangan 21, 22, ada orang yang dikutuk Elohim mati. Dikutuk nih, mati dia. Orang dikutuk Elohim mati. Lalu 10 hari kemudian atau 3 hari setengah seperti yang di Wahyu 7 tadi, keluar dia dari kubur. Tiba-tiba saja ada orang dari Indonesia yang jauh dari tempat itu menganggap yang keluar dari kubur ini adalah orang yang adalah Tuhan, dengan berbagai macam embel-embel. Dia kan. Sekarang permasalahannya bukan di situ. Sekarang permasalahannya adalah orang Yahudi punya Tuhan. Kalau mau bertuhan, kenapa enggak Tuhannya Yahudi yang dituhankan? Kenapa korban yang dibunuh oleh orang Yahudi yang dituhankan sama orang-orang ini? Itu maksud saya. Lagi-lagi saya tidak berbicara Kristen, lagi-lagi saya tidak bicara tentang Yesus. Ada orang mati di tengah-tengah Bani Israel karena dihukum mati dan mati dalam keadaan terkutuk oleh Tuhannya Yahudi yang mengutuknya. Bangkit kemudian orang itu dari kubur disembah sama orang-orang Prancis misalnya, atau orang-orang Thailand yang tidak ada hubungannya dengan keadaan itu, tidak ada hubungannya dengan peristiwa itu. Tiba-tiba saja didoktrin oleh nenek moyang mereka untuk menyembah kepada makhluk yang digantung terkutuk oleh Tuhannya Yahudi. Kenapa enggak nyembah Tuhannya Yahudi saja? Kenapa harus menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi? Nah, itu yang terjadi. Maka saya bertanya kepada saudara, ketika hal itu terjadi, menurut saudara yang waras ini, tindakan orang yang menyembah orang yang dikutuk Tuhannya Yahudi yang keluar dari kubur pada hari ke-10, itu tindakan orang gila atau orang ini waras? Itu loh pertanyaan saya, Bang. Bukan membahas Kristen, bukan membahas Yesus. Silakan. My love ini Muslim atau Kristen, abangku? Asli, aku Muslim, Bang. Muslim. Oh, mau tanya jawab dengan dari Kristen atau gimana? Enggak, Bang. Lalu mau ngapain? Mau jadi moderator atau kalkulator? Ya, silakan saudara. Ini belum bisa ya teman-teman ya. Apa saudara belum bisa buka kamera? Bung? Nggak bisa, Bang. Oke, teman-teman, kita masih menunggu yang non muslim yang bisa buka kamera. Silakan, satu sesi lagi, Bung, silakan. Ya. Jadi ngapain kami harus mengikuti Yahudi kalau Yahudi sendiri tidak mau mengakui Yesus sebagai juru selamat? Kan begitu. Sampai saat ini pun Yahudi masih mengharapkan kedatangan Mesias. Kan gitu. Padahal Mesias itu sudah datang, sudah ada di depan mata mereka. Tapi mata mereka dibutakan secara rohani. Oke, Bang, saya kira kami sudah paham bahwa Yahudi tidak menerima Yesus, sementara Yahudi masih menunggu Mesias. Oke, makasih banyak ilmunya, Bang ya. Thank you. Thank you saudaraku. Nanti lain kali kalau sudah ada nyali buka kamera, baru buka kamera. Ini kita sambut Kristen yang baru. Silakan saudara, hari Sabtu atau hari Minggu buka kamera, silakan. Silakan. Saudara pemula. Halo. 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 Halo, Bang.
Waduh, gara-gara abang saya turunkan yang Kristen tadi. Tanggung jawab bang, tanggung jawab. Halo, halo. Gimana dong? Abang sebagai Kristen kok diam-diam baik? Buka mulut dong, bang. Abang, hei, abang ini gara-gara abang aku turunkan yang Kristen satu, kirain abang Kristen yang punya nyali. Dadah aja bang. Ternyata Kristen cuma datang gerusuk-gerusuk aja. Kupikir penggantinya mau buka kamera, karena yang tadi nggak mau buka kamera gitu loh. Aduh, abang mengganggu aja bang kita ini. Halo saudara Anggri, selamat asar. Ada onde-onde kah? Saudara Christian, semangat sore. Tapi kali ini aku nggak buka kamera, bisa nggak? Kenapa bisa bangku? Soalnya di sini masih subuh bang. Banyak nyamuk. Masih subuh bang di sini. Masih subuh. Ya. Aduh, sayang sekali abang ini. Katolik atau Protestan abang? Kenapa itu? Astagfirullah. Kenapa dikasih naik? Anda minta, makanya dikasih naik. Makin deh. Pamer suara bayi lagi. Ini lagi. Halo, semangat sore saudari Esti. Katolik Protestan. Halo. Iya, silakan buka kamera aja bang, biar lampunya diredupkan aja, nggak apa-apa. Silakan. Tapi percuma kita buka kamera nggak kelihatan apa-apa kan, percuma bang, gelap sekali. Soalnya ini subuh sih. Tapi kalau mau cuma di gelap nggak apa-apa juga. Iya, silakan. Taruh ya. Taruh ya. Iya bang, iya bang. Kalau abang kita tadi itu nggak nyambung. Nggak kelihatan bang ini, soalnya. Nah, itu cakep abang kita. Ganteng. Iya bang, ganteng kali pun. Keren. Ya, silakan bang, silakan diulas ulangan 21-nya. Oh, saya baru lihat ini bang, lihat ada tema di atas. Saya nggak bisa baca bang, ini gelap begini bang. Boleh bang baca? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23 versus Al-Quran surah An-Nisa ayat 117. Silakan. Mana ya? Saya coba, mudah-mudahan saya 22, 21, 23 ya. Oh, ya saya coba. Iya bang. Saya coba lihat dulu kalau. Silakan abangku. Satu, 22. Sabar teman-teman, kita tunggu. Berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu menjadi milik pusakamu. Ya bang. Iya. Nah, jadi sama seperti Yoyakim, misalnya di Yeremia 30:36 atau Wahyu
11 nomor 7 sampai 13, ada seorang nabi yang mati, dua orang nabi yang mati, lalu kemudian disalib, lalu bangkit pada hari ketiga. Nah, kalau menurut abang ada manusia dikutuk oleh Tuhan, lalu bangkit pada hari ke-10, lalu ada orang bangsa asing yang datang menuhankan orang yang bangkit dari kubur, di mana orang ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Menurut pandangan saudara, orang ini gila atau sinting? Kalau dia tidak memiliki misi khusus, ya orang gila mungkin tinggal. Terang ya, saya kirim terang sebentar. Siap. Yang tadi itu nggak mau masuk ke tema. Aku udah bilang aku nggak bahas Yesus, aku nggak bahas Kristen, aku bahas Ulangan 21. Adanya orang jahat yang ada di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba saja bangkit. Pada hari ke-10, datanglah orang barat menyembah dia. Gila atau waras gitu. Itu loh. Orang ini sakit jiwa atau jiwa sakit. Begitu maksudku kawan-kawan. Orang ini orang gila atau gila orang. Karena orang Yahudi yang menyalib orang tersebut tidak menyembah dia. Orang Yahudinya nggak nyembah dia. Dia yang menyalibkan, dia yang tahu. Tadi malah dia bilang gini, buktinya Maria pergi dikubur terus tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Lah, bahasa apa ini? Mayat Tuhan Yesus, maksudnya apa? Sudah mayat, Tuhan lagi. Mana ceritanya? Nah, itu ucapan-ucapan orang waras kah atau apa gitu? Mungkin maksudnya mayat Tuhan Yesus, mungkin itu, ini Tuhan Yesus. Artinya ya kita orang Indonesia kalau menyebut kata Tuhan itu kan identik dengan pencipta langit dan bumi. Masa pencipta langit dan bumi jadi mayat? Tapi kita tidak sedang bahas itu, kita tidak sedang bahas Yesus, kita bahas orang lain. Kalau Yesus kita masuk ke Galatia 3, ini kan kita di Ulangan gitu loh. Halo? Halo, semangat asar? Halo? Halo? Halo Bang? Bang Manulang? Halo? Saudara Christian Solder? Ya, lanjut lagi Bang. Iya, saya balik lagi. Gimana penjelasan saya untuk hal itu? Iya. Ya saya rasa mungkin abang juga sudah tahu bagaimana arahan jawaban saya, sama seperti keyakinan orang-orang Kristen ya, sesuai dengan iman Kristen, bahwa memang benar. Jadi Ulangan itu kan tadi itu masalah hukum Taurat, bagaimana tentang menguburkan seseorang yang dihukum mati, gitu kan? Iya. Tapi dalam keyakinan Kristen sebenarnya bahwa seharusnya yang layak dihukum mati itu karena dosa adalah manusia, ya. Seluruh manusia. Cuma karya keselamatan yang dikerjakan Allah itu adalah melalui Yesus. Itu semua dosa ditimpakan kepada Dia. Jadi makanya dibilang kutuk hukum Taurat itu ditimpakan kepada Yesus. Itu makanya ya Paulus juga bilang kan, terkutuk orang yang mati di tiang gantungan.
Yaitu mengacu pada ulangan tadi. Jadi bukan karena dia terkutuk, tetapi karena memang dia mengandung, dia menanggung kutuk yang harusnya ditimpakan kepada saya dan abang. Gitu bang. Ya, abangku, kita tidak sedang membahas Yesus ini, abang. Saya tidak bahas Yesus dan saya tidak bahas Kristen. Saya bahas orang yang mati dikutuk oleh Tuhannya Yahudi karena melakukan dosa-dosa. Lalu setelah hari ke-10, orang tersebut hidup kembali. Nah, Saya tidak tahu orang-orang yang ada di sekeliling kejadian tidak beralih dari menyembah Elohim ke makhluk yang keluar dari kubur ini. Tapi ada orang asing di luar daripada mereka justru menuhankannya. Karena sebelumnya mereka memang tidak punya Tuhan. Hanya punya dewa-dewa. Pertanyaan saya, apakah menurut saudara orang yang menyembah manusia yang keluar dari kubur ini, yang bukan Yesus, itu bukan Yesus, orang lain yang dikutuk, benar-benar dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, pada hari ke-10 keluar dari kubur. Lalu orang-orang bule datang menuhankan orang tersebut karena dianggap sakti. Lalu berbagai macam tuduhan-tuduhan yang dicocok-cocokkan, dia adalah ini, dan seterusnya, demi untuk legalitas menuhankan orang yang keluar dari kubur tersebut. Menurut pandangan saudara, orang ini waras atau gila, bang? Kalau dia bukan Yesus, kalau dia bukan Yeshua HaMashiach, kalau dia bukan dalam teman-teman saudara saya di Arab, mereka panggil dia Isa Al-Masih, maka itu orang gila. Nah, orang gila. Jadi orang yang menyembah orang Yahudi yang mati digantung, dikutuk oleh Elohim, lalu bangkit pada hari ketiga, orang yang menyembah dia disebut orang gila. Sepakat ya? Tadi yang Anda bilang adalah hari ke-10. Iya, hari ke-10. Dan tidak ada kaitan dengan cerita Yesus. dari Yahudi. Enggak ada. Cuman kan terbukti bahwa ada orang yang mengalami itu. Di Wahyu 11 nomor 7 sampai 13. Ada nabi yang kemudian mati disalib, lalu kemudian bangkit. Nah, setelah dia bangkit, dia diangkat ke langit menurut cerita itu. Lalu ada orang asing jauh dari jangkauan tempat kejadian datang mengajarkan bahwa itu adalah Tuhan mereka, lalu menyembah kepada nabi tadi. Menurut pandangan saudara kan gila kan? Ya harus jelas dulu siapa orang itu. Iya, bukan Yesus. Siapapun itu, yang penting bukan Yesus. Harus jelas dulu siapa. Kalau saya tidak kenal, saya nggak bisa memberikan tanggapan. Kalau orang itu benar-benar keluar dari kubur, ya pada hari 3 hari setengah setelahnya, menurut saudara, orang asing yang datang menyembah orang yang keluar dari kubur ini, sementara orang sekampung mereka sudah punya Tuhan sendiri namanya Elohim. Menurut saudara orang ini gila atau gimana? Kalau Mbak, sebaiknya kita diskusi yang jujur-jujur aja Bang. Kalau yang ada, sebab saya nggak mau main-main. Kalau itu yang Anda bilang Yesus, ya kalau saya umpamakan Yesus, terulah Anda bilang itu bukan Yesus. Kalau misalnya saya umpamakan Yesus, orang-orang yang percaya kepada dia, yang menyembah dia itu, ya itu awalnya semua adalah orang Yahudi, belum ada orang asing. Murid-muridnya dan yang banyak itu, pengikutnya yang banyak itu setelah kebangkitan. Dan dia beberapa kali menambahkan diri di beberapa tempat. Itu semua orang Yahudi. Yesus itu, orang lain saya nggak tahu. kalau Yesus beda lagi ceritanya Bang.
Yesus itu Ya, kalau dilantik. ada orang Yesus, lain, kalau bukan Yesus ya orang gila. Kalau bukan Yesua Iya. Hamasya, bukan Isa Oke. Al-Masih. Nah itu. Oke. Jadi kalau orang lain gila kan? Nah oke. Sekarang begini Bung. Sekarang begini. Kalau ada orang mati dengan jalan kutuk, lalu pada hari ketika dia dibangkitkan oleh Tuhannya Yahudi untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Orang Yahudi kan sudah punya Tuhan namanya Elohim. Orang jahat membunuh utusan Tuhan. Lalu utusan Tuhan ini setelah dibunuh sama orang jahat, lalu Tuhan membangkitkannya untuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Pertanyaan saya, apakah Anda ingin masuk dalam kelompok orang jahat menyembah kepada Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi? Saya bingung ini Anda, konsep Anda itu agak kacau dan mungkin itu keyakinan lain, bukan keyakinan Kristen. Jadi saya Bukan nggak kacau, Bang. membahasnya. Konsep Anda begini, kacaunya begini. Ada Tuhan Elohim, banyak orang Yahudi baru Iya. dia bilang Iya. ada orang yang mati terkutuk baru dibangkitkan Iya. pula oleh Elohim. Itu kan agak kontradiksi, gitu kan? Bukan kontradiksi abangku, abang yang memilih jalan itu. Saya kan tadi membawa ke orang lain, tapi abang tidak mau ke orang lain, maunya ke abang kan gitu. Maunya ke Yesus. Oke. Kalau memang abang Iya, mau ke tapi Yesus, itu gimana ya, bang? konsep Yesus itu kenapa? yang abang syaritkan ke dalam apa yang abang bilang tadi itu tidak sesuai dengan iman saya. Enggak bang, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 abangku. Kisah Para Rasul 2, Yesus yang disalib oleh orang-orang jahat itu oleh Tuhannya Yahudi dilantik menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat. Pertanyaan saya, apakah Anda mau masuk ke dalam kelompok orang-orang jahat yang diberi Tuhan berupa Tuhan lantikan oleh Tuhannya Yahudi untuk dituhankan oleh orang jahat? Saya tidak pernah mendengar ada kata-kata Tuhan dilantik. Lah, Kisah Itu yang Para tidak Rasul sesuai. 2. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Itu bukan dilantik namanya. Dijadikan Pak, dibuat, Ya, dijadikan bukan dilantik, Pak. dibuat jadi Tuhan. Yang tadinya bukan Tuhan dibuat jadi Tuhan. Dijadikan itu beda dengan dilantik Elohim, atau dibuat. Elohim telah membuat Yesus. Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaannya, Kisah berapa, Bang? yang disalib, Masih ada dua ayat, yang 36, ayatnya, Bang. Kisah Rasul berapa? 36, Kisah Rasul 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Tuhan membuat orang yang disalib ini menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang jahat. Anda yang di luar daripada penyalib, saya tanya, apakah Anda ingin menuhankan manusia yang dikutuk, yang mati dengan jalan kutuk, manusia yang dibuat menjadi Tuhan untuk para penyalib, ikut terlibat menjadi pentuhan daripada oknum tersebut, sementara ada Tuhan yang betul benar-benar Tuhan, yaitu Elohim, Tuhannya Yahudi.
Begitu abangku. Berat ya bang? Enggak. Saya lagi baca Alkitabnya. Oke, silakan. Tuhannya Yahudi membuat orang yang mati dengan jalan kutuk ini menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Anda yang orang asing menerima Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi ini untuk orang asing, untuk orang jahat. Anda ikut-ikutan di sana. Orang Yahudi sudah punya Tuhan, Bang. Yes. Jadi saya sebenarnya tadi lagi melihat bahasa aslinya dalam bahasa Yunani. Silakan. Itu artinya setara dengan bahasa Inggris appointed. Iya. Atau betul. Menunjuk, atau bahasa Yunani kalau nggak salah apoiles. Iya, benar. Itu artinya ada satu kejadian, yang mengakibatkan dia itu disebut Tuhan. Tetapi kalau Anda hanya merujuk kepada ini adalah penjelasan Petrus kan, khotbah Petrus di Serambi. Iya. Dia menjelaskan sesuatu yang sangat dimengerti oleh orang-orang Yahudi, karena pada waktu itu kan berkumpul orang-orang Yahudi dari berbagai yang pulang kampung ya, ada perayaan itu pulang kampung. Dia menjelaskan hal itu dan orang-orang Yahudi tahu betul itu. Makanya kalau saya lihat sih, kalau orang Yahudi tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Petrus, itu pasti mereka tidak mau menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Sampai 3.000 orang, Bang. 3.000 orang, Bang. Sekali khotbah 3.000 orang langsung dibaptis dalam nama Yesus. Jadi saya rasa itu. Iya. Jadi emang gimana? begini, Bang. Tentu saja mereka tahu, orang Yahudi tahu siapa itu Elohim. Makanya saya bilang, Bang, itu yang Abang bilang tadi, orang asing, orang bule dari jauh datang menyembah. Bukan, Bang. Awal itu, Bang, 3.000 orang Yahudi, Bang, ya, yang pulang kampung itu menyerahkan diri untuk dibaptis dalam nama Yesus. Mereka langsung percaya, Bang. Jadi itulah kehebatannya, karena orang Yahudi paham betul, Bang, siapa itu Elohim, siapa itu. Jadi kalau ada penjelasan tentang ada Yesus itu bagaimana, atau Yesua Mesia, mereka tahu betul. Baik gitu, Bang. Memang kan datanya kan memang jelas di situ, Abang, bahwasanya Tuhan menjadikan, Tuhan Elohim menjadikan Yesus, membuat Yesus yang disalib ini untuk orang jahat. Kenapa, Bang? Tuhan Elohim menjadikan orang yang disalib ini menjadi Tuhan bagi orang jahat. Kan itu dalilnya. Dasarnya jadi apa, siapapun, Bang? mau 3.000, mau 3 juta, kalau semua mereka orang jahat, ya menuhankan Yesus, kan gitu. Kenapa? Dasarnya apa kamu bilang mereka orang jahat? Kan murid-murid Yesus itu orang jahat, Bang. Itu bukan orang murid Yesus, Bang, bukan bukan murid Yesus begini, itu. Iya, bukan Bang. murid Yesus yang begini, menyalib Bang. Yesus. Dengar, Bang. Bukan begini, murid Bang. Yesus yang maksudnya saya begini, Bang. Yang memberitakan dia ini kan adalah saksi-saksi hidup, yaitu murid-murid Yesus. Nah, kalau Abang bilang orang-orang yang jahat, apakah murid-murid Yesus itu termasuk orang jahat? Loh, Anda salah. Petrus yang berkhotbah. Murid Yesus berkhotbah, kalian orang jahat yang telah menyalib. Tuhan telah menetapkan bahwa Yesus yang kau salib itu, Tuhan membuatnya menjadi Elohim, membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian, orang-orang jahat. Makanya orang jahat ini bertanya ke Petrus, kalau begitu apa yang harus kami lakukan, Petrus? Baca nomor 40-nya. Petrus mengajarkan orang-orang ini bertobat dan meninggalkan angkatan jahat.
meninggalkan kelompok yang menyalib Yesus itu. Keluar kalian, jangan lagi kalian berkongko-kongko di pasukan yang membunuh Yesus, sebab Yesus itu telah dijadikan sebagai sembahan bagi kalian yang jahat ini. Itu sembahan untuk orang jahat itu, Bang, Yesus itu. Jadi begini, oke bang, saya tanggapi dulu ya. Jadi mereka bilang kan yang menyalibkan kan orang jahat. Yang dimaksud orang jahat itu kan para orang-orang Yahudi atau imam kepala yang menyerahkan dia untuk disalibkan oleh para perwira Romawi. Nah, kemudian orang yang pulang kampung ini dan orang-orang yang di situ kan, apa istilahnya, banyak juga yang tidak tahu tentang peristiwa itu karena mereka baru datang dari berbagai negara lainnya. Ada juga yang tahu tentang peristiwa-peristiwa itu, ya, tapi kebanyakan tidak tahu. Nah, jadi Petrus memberikan khotbah kepada orang-orang ya di Serambi itu, dan yang datang yang belum tahu jadi tahu, yang tahu tentu ada banyak saksi bahwa memang Yesus dibangkitkan. Jadi walaupun dari awal, Abang, Bang, Yesus itu yang jadi korban keganasan orang-orang jahat ini, dibuat menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat, Bang. kalau dibuat menjadi orang jahat juga, ya terserah pemikiran abang, tapi dia menjadi Lah, bukan Tuhan pemikiran untuk saya. semua orang. Makanya Untuk dibaca semua dalilnya. Kisah Para Rasul Ini, 2 nomor 30, 34, 35, 36 sampai 40. Tapi dia tidak tertulis bahwa begini, menjadi Kristus dan Tuhan bagi orang-orang jahat. Tidak begitu kan bang? Loh, Ininya. siapa yang menyalib? Tadi dulu. Siapa yang menyalib? Orang Iya. benar atau orang jahat? Makanya jangan tambah-tambah bang. Saya ulang. Jangan Saya ulang. memaksakan Yang saya ulang inspirasi yang otak. menyalib Jangan Yesus, tambahkan sabar kayak Bang, kita. sabar. Yang menyalib Yesus orang jahat atau orang benar? Ya memang yang menyalib orang jahat, tapi setelah dia dengar Gimana, dalilnya, Bang? dengarkan dalilnya. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan. Siapa yang kamu? Siapa kamu di sini? Ya, oke. Kamu di sini siapa? Salibkan, terus. Kamu di situ orang siapa? Yahudi. Iya. Kamu di situ siapa? Orang Yahudi. Orang jahat atau orang Yahudi, benar? imam kepala. Nah, Orang Yahudi. jahat atau orang benar? Oke, orang jahat, lantas kenapa? Orang jahat. Untuk orang jahat, Yesus yang mereka salibkan oleh Elohim dibuat menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk siapa? Tidak ada untuk siapa bang? Untuk semua orang. Untuk orang jahat. Tidak ada kalimat begitu bang. Baca lagi dalilnya, Ada baca lagi. begitu bang. Baca lagi dalilnya. Ya. Baca lagi dalilnya. Jadi seluruh Jadi kaum begini, Bang. Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Orang jahat. Tertulisnya begitu bang. Untuk orang jahat. Menjadi Tuhan dan Kristus untuk orang jahat. Begitu bang. Bunyinya. Untuk orang jahat. Yes. Nomor 40-nya makanya baca. Nomor 40-nya makanya baca. Nomor 40. Maka ketika mereka Bang, mendengarkan saya baca. itu, sabar dulu, saya jelaskan dulu. Dengan banyak perkataan lain lagi, Anda turun. Anda kayak monyet diajak diskusi yang nggak mau mendengarkan, Anda di bawah. Maka dikatakan di data nomor 40-nya itu jelas. Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian kepada angkatan jahat tersebut, ya, bahwa dia sungguh-sungguh mengecam dan memberi nasihat kepada angkatan jahat dan berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Berarti yang menyalib dijadikan bagi mereka sembahan baru bernama Yesus. Yang menyalib Yesus diberikan sembahan baru bernama Yesus. Jadi kalau ada orang asing yang ikut-ikutan ke situ,
berarti dia masuk ke dalam kelompok orang jahil. Otak. Dikasih perumpamaan Ulangan 21 nomor 2223. Tidak mau, aku saya enggak mau karena enggak ada saya. Oke, kalau begitu kita lari ke Yesus. Sekarang Yesus menjadi Tuhan bagi angkatan jahat, ditolak lagi. Itulah dongoknya. Halo, semangat sore. Semangat sore. Semangat sore. Halo teman-teman sekalian. Oi, manusia-manusia menetas dari telur puyuh. Oi. Oi. Manusia-manusia kadal yang tidak punya otak. Oi, oi. Syukran, barakallahu fiik. Ayo non muslim silakan minta permintaan. Yang muslim kalau nggak mau dibilang berasal dari telur puyuh yang menetas telur biawak, mohon dibatalkan permintaannya, Bang. Halo, semangat asar. Halo. Oi, telur biawak menetas ya. Menetas di atas. Meow. Meow. Semangat asar. Halo. Kalian menguji kesabaranku ya, teman-teman. Batas kesabaranku itu ada. Jangan sampai aku menangis di sini. Gara-garanya banyak orang menyembah. Halo, semangat sore. Halo, Bang. Halo. 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 Makan matamu suek, makan aja kok, makan kau urusin kau. Semangat sore. Halo, Bang. Meow. Nah, telur biawak pada menetas semua tuh. Jadi teman-teman sekalian, saya mengambil pola sederhana. Al-Quran mengatakan una indah tanam marida, kan jelas sekali itu. Jadi halo. Iya, halo. Abang, selamat sore. Sore, Halo, Marco Polo. Iya. Tiap. Marco Polo ini ya? Oi, bukan. Aku Abang Funti. Abang Punten. Punten orang Sunda. Orang NTT, Bang. Kok namanya Punten? Kumaha damang? Kunaon atuh? Asik. Lalemu coke. Itu masolang generasi. Itu aku belajar dari Abang Sule. Abang nyanyi-nyanyi. Oh, Bang Sule. Saya penyanyi, iya betul. Wikitiu. Oh, Abang penyanyi. Oh, iya. Kalau sekarang udah Izin berubah, follow ya, bukan Bang. Prikitiu lagi. Prikitau. Udah masa berubah sih? dia. Iya. Sejak dia nggak tampil di TV, dia berubah menjadi Prikitau. Gitu, Bang. Oh, gitu ya. Baru tahu aku. Kok bisa? Iya, ketinggalan zaman. Gitu, Bang. Ketinggalan zaman, memang ketinggalan zaman, benar. Iya. Oke. Abang sekarang di mana nih? Aku lagi di Dubai.
Biasa udah 3 bulan di sini. Belum pulang, nggak ada tiket. Jadi TKW kemarin. Jadi TKW, tapi saya dapat deportasi dari ini, nggak bisa lagi balik ke Indonesia. Tapi perpanjangan TKW saya di sini nanti sebentar diurus di kedutaan. Abang di mana? Aku di kampung aja bang, di NTT Flores. Kurbok. Nggak minat jadi. Oh iya, nggak minat jadi TKW juga. Berapa gajinya? Tapi saya juga tidak tahu di kampung ini mau urus bagaimana. Nah, teman saya ini baru-baru ngurus dia, ada 4 laki-laki, semuanya lolos jadi polwan di sini. Gajinya besar. Hah? Serius? Iya. Laki-laki Serius? lolos jadi polwan? Di sini bisa jadi polwan, laki-laki bisa. Kalau mau aku daftar. Aku daftarin di sini, Bang. Jadi polwan laki-laki bagaimana lah? Polwan laki-laki ini baru dengar saya. Wanita itu kan di Indonesia, bosku. Mana tahu orang wanita di sini, alamak. Orang sini nggak tahu wanita. Yang penting polwan. Gitu. Syaratnya sampean Abang tinggal kirim sertifikat tanah ke saya, nanti saya uruskan di sini jadi polwan. Lulus. Serius, gaji besar di sini. Berapa gajinya? Ya kurang lebih kalau di Indonesia kan itu 700 sampai 800 ribu. Itu per berapa bulan? Per 3 bulan. 3 bulan 700.000? Iya dong. Kenapa? Oh, tidak kuat saya. Biar Kenapa? saya mending dulu di kampung sini. Di rumah aja. Gimana bisa Vita? Moderator, kenapa itu, Bang? Moderator kenapa? Marco Polo masuk ke sini. Alamak. Aduh, parah. Anggap saja iklan, teman-teman. Ayo, saudara-saudara non-muslim, naik ke atas sini kita diskusi kembali. Tema kita yang bagus ini harus kita bahas secara edukatif. Silakan. Hai. Ini bintang film India. Siap juga, Abang Sanjay Dut. Masih di Delhi. Saya Islam bang, bukan non Muslim. Kelihatan dari wajahnya kok. Di mana ini? Aceh. Masya Allah. Ya, salam sama saudara-saudara kita di Aceh sana. Ya, salam kembali bang. Baik. Makasih ya. Salam kenal ya Bang Kia. Iya bang. Jangan lupa bahagia. Alamak. Banyak kali teman kita. Tadi ku pikir ke India. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Abang, gimana? Ya, minal aidin wal faizin Bang Juma. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semangat asar, Abang. Abang baik-baik di sana kah? Halo, Abang. Halo, Abang. Pakai HP merek apa, Abang? Simbada. Bagus HP-nya Abang ini. Terbuat dari kayu. Semangat sore. Kontol. Obat kurap sudah diminum, Bang. Pepekmu itulah. Kata tetangga lu sering minum obat kurap tapi nggak sembuh-sembuh katanya. Kontolmu itu. Muhammad Kurawan. Nggak boleh begitu, jangan gitu, nggak bagus, nggak boleh. Agamamu nggak mengajarkan Bagus lah. begitu, nggak boleh. Tahu aja kayak gitu kok. Nggak boleh. Jangan. Jangan, nggak bagus begitu, nggak bagus. Diskusi aja yang bagus kita. Nggak usah kau menghina. Kau Kalau
Iya, maksud saya itu aja kan untuk bercanda. Kok bahasa-bahasa sarkas kau bawa ke sini? Janganlah, Bung. Ini Indonesia. Debat agama gak ada yang bercanda, tahu kau? Canda. Lah, kalau Anda keberatan dengan itu, mari kita diskusikan. Ini kan Al-Quran juga yang kita bahas, Bos. Al-Quran surah An-Nisa. Tampung Cangelam. Dan ulangan 21, 22, 23. Begitu, abangku. Biasanya sesuatu yang tidak mau dibahas depan umum itu aib biasanya. Biasanya. Tapi kalau sebuah kebenaran dibahas depan umum, ya itu baru top. Kan ada perintah, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, kita mau beritakan Bible, kamu marah. Ada apa dengan Bible? Kenapa nggak mau diberitakan? Jadikanlah semua manusia jadi Kristen. Abang jangan gini bang. Abang jangan Aku mau bantu kamu, bantu Anda punya agama untuk memberitakan Bible kepada seluruh makhluk. Kenapa kamu sarkas ngomongnya? Nabiku pula kau hina gitu. Nabiku nggak ada salah samamu. Kenapa kau bawa nabiku? Injil itu dari Lukas, Matius, Yohanes. Nah, kau ambil kata Injil, kau ambil kata Alkitab dari ajaran Nabi Muhammad, tapi kau hina dia. Ini salahmu. Orang Kristen tidak mengenal kata Injil kalau bukan dibawa oleh Nabi Muhammad. Orang Kristen tidak mengenal kata Alkitab kalau bukan Nabi Muhammadku yang bawa. Kenapa kau hina dia? Salahnya dia apa? Harusnya kau berterima kasih. Kalau tidak ada nabiku, kalau tidak ada nabiku, maka kau masih menyebut kitabmu dengan ngapain lu? Anjing lu kayak maka kamu hanya menyebut kitabmu dengan Biblos, Biblika, kumpulan buku-buku gitu anjing gitu. Nah, karena nabiku datang, kau pakai namanya ajarannya untuk menutupi ajaran dari Yunani. Kau itu tadinya penyembah Theos. Theos itu dewa. Ajaran Nabi Muhammad menyebut Allah. Ditutupi lagi dewa dengan sebutan Allah, begitu. Paulus itu apostolos, ditutupi lagi dengan ajaran nabiku, rasul. Harusnya kau berterima kasih, sehingga ajaran pagan yang diadopsi agamamu tidak nampak, begitu. Ya kau sendiri mana mukamu? Ayo, nggak boleh kayak berani. Nah, itu Bung, berani tidak berani itu tidak boleh kita bahas di sini. Kita ini saudara. Kita orang Indonesia saudara. Ini kita cuma bicara keyakinan. Gitu, Bung. Aja bang, gitu dia. Nah, itu dia makanya. Anda mengajarkan kasih, saya mengajarkan rahmatan lil alamin. Kenapa enggak kita rajut persaudaraan dengan kita diskusi kan begitu? Anda datang-datang ngata-ngatain nabi orang, nggak boleh. Kami cinta Yesus loh, kami sayang Yesus, kami bela Yesus di sini. Kamu malah maki-maki nabi kami, lucu ente ini. Oh iya, itu yang salah. Iya. Allah. Begitu Bung, sama-samanya kita orang Medan. Itulah. Itu Bung. Ya, abang di Medan di mana ya rupanya? Aku di Marelan. Bah. Di Pasar M4 aku Bang. Oh iya ya. Ayolah ngopi. Iya bosku. Kenapa? Ngopi kita sekali-sekali ya kan? Boleh. Nanti saya tahun berapa itu saya mau mencalonkan wali kota di sana. Mudah-mudahan kau dukung aku ya. Abang mencalonkan wali kota? Iya, di Medan. Sebagai partai apa? Aku non partai. Saya didukung sama teman. Gimana? Non partai. Non partai aku. Nama asli abangnya siapa? Aku. Ya. Pariahan. Marga apa sebenarnya? Mingkondong diobela, polot nakan de popok. Hah? Aku pernah nakan Dubai ya Bang. Jadi tidak murni lagi orang sana. Nggak murni lagi. Aku pernah nakan Dubai. Di amplas ya Bang? Kenapa? Di amplas. Oh apalagi kawanku di sana banyak. Sama lah Bang, kawan-kawan baik kali sana anak Lajang. Nah itu dia makanya orang kita sama-sama anak Medan kok gitu, nggak boleh, sarkas itu namanya. Kita bahas saja tema ini. Apa rupanya temanya?
Itu Ulangan 2122 versus Al-Quran. Al-Quran surah An-Nisa ayat 117 gitu. Oh, udah tanda ngamuk. Macam bener aja kok, ke gereja aja kok malas. Bah, aku orang Katolik aku bang, betul, nggak bohong aku. Iya, masa Katolik kayak gitu ngomongnya? Enggak. Orang Katolik itu baik-baik kok. Apa Kedan? Sok kali dia Kedan ini. Selalu Itu ini Kedan ini. ikatlah kulupnya itu biar nggak kencing 3 hari. Up. Nakal kali dia. Baru dikasih gula? Enggak. Kasih semut. Biar langsung apa ya? Langsung bengkak burung itu. Bengkak. Ayo, silakan bahas ulangan. Pas ulangan, Ambil Bible. Ambil beli. Abang udah ambil Al-Quran? Ada, ini Al-Quran nih. Ini Al-Quran. Ini dibaca nih buat ulangan ini bang. Ini Bibleku nih, Bible. Nah, Bible dari setiap tahun ada ini Bible. Ya. Banyak. Makanya pendeta agak segan sama aku membahas Bible. Aku bang dari kami pastor bang Katolik. Iya. Jadi pastor bang, tahu. bang, gini aku mau nanya. Kalau ajaran Muhammad itu benar, kenapa Muhammad bilang kayak gini? Setiap orang beriman nanti di surga akan diberi bidadari yang berpayudara besar. Ya, Yesus juga ngomong gitu kok. Nggak ada. Matius 19 nomor 29. Nah, apa isinya? Nah, barang siapa yang meninggalkan istrinya untuk menjadi pengikutku, dia kelak akan menerima 100 kali lipat di dalam kehidupan yang kekal. Ya udah. Mantap. Bidadari yang berpayudara besar. Bagus itu daripada dapat istri yang udah peot 100 lagi. Lu punya istri udah tua, giginya ompong, bau ketek, kok dapat 100 orang. Wah, mending saya bidadari. Istri lu kentut bau naga, bernapas pun dia bau naga, giginya tinggal 2. Nah, kau dapat 1 aja aku pelihara istri kayak gitu udah pusing kau kan. Ini 100 ku pelihara, mana makannya 2 liter sekali suap. Ayo. Emang agak payah Kedan ini apa bang? Iya. Mana itu? Jadi ini ulangan 21, 22, 23. Keren ini kalau dibahas. Ya. Bagus. 21 ayat berapa? Ayat 22. Jadi di sini dikatakan apabila ada orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati. Ya. Lalu kau gantung dia. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan Elohim, tidak boleh kakinya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Tak boleh. Gitu ya. Nah, kalau ada orang yang mati digantung, terkutuk, lalu dikubur, lalu pada hari keempat atau kelima keluar dari kubur, lalu ada orang asing dari luar Yahudi datang menyembah orang tersebut, menurut saudara orang itu gila atau waras? Orang dikutuk Tuhan, pelaku dosa besar, digantung sampai mati, dikubur, hari kelima keluar dari kubur, orang asing dari luar Yerusalem datang menuhankan orang itu. Menurut Anda, orang yang datang menuhankan orang terkutuk yang mati digantung di atas pohon itu orang gila apa waras? Menurut Anda? Pokoknya ajaran Tuhan Yesus nggak ada yang pernah salah. Gitu ya. Saya nggak tanya ajaran Yesus, nggak tanya ajaran Yesus. Yang saya tanya orang yang tadi. Orang yang tadi yang menyembah orang yang keluar dari kubur, sedangkan orang yang ada di sekelilingnya nggak menyembahnya kok. Mamanya enggak, sepupunya enggak, saudaranya enggak, bapak tirinya enggak. Ada orang asing jauh dari Yerusalem menyembah orang yang keluar dari kubur ini. Ini orang gila apa orang waras menurut sampean? Iya memang nggak waras memang kayak gitu. Nggak waras. Udah sepakat kita bung. Jadi yang di belakang Anda itu agak payah Kedan ini bang. Oke. Baca lagi bang. Oke udah aku buka. Oke, silakan. Kawan itu
Dibaca coba ya. Ayat Matius 21 ayat 22. Bukan Matius, Ulangan. Ulangan 21 ayat 22. Sampai 23. Nah, tengoklah itu. Iya. Ini kan ditulis 1400 tahun kan sebelum Yesus datang. Ayat 22-nya aja kita baca dulu ya, Bang ya. Boleh. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Ayat 23 sampai 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Maksudnya dari tiba-tiba saja orang yang dikutuk Tuhan ini digantung, dikubur sebelum Sabat. Pada hari kelima bangkit. Orang-orang di sana menganggapnya hantu, tapi ada orang dari luar Yerusalem jauh dari hidup kejadian tersebut malah menuhankan orang yang keluar dari kubur ini. Menurut saudara, ini orang waras atau orang gila? Oh, dia itu kan mengapa, Bang? Menentukan dia tuh. Loh, kan orang-orang Yahudi sudah punya Tuhan Elohim yang Maha Suci Maha Tinggi. Kenapa pula orang yang dikutuk Elohim yang disembah? Mungkin dia mempercayai dari situ, Bang. Mungkin. Nah, menurut saudara, ini orang yang menyembah orang yang keluar dari kubur gila atau waras? Agak waras sikit-sikit. agak waras sikit-sikit. Mana ada orang nyembah dari keluar dari kubur dibilang waras? Itu doktrin itu. Itu nggak waras itu, Bung. Kalian masih anak-anak kecil rupanya ya. Nakal memang kalian ini. Aku umur 25 aku, Bang. Masih anak-anak, masih bocah ingusan, kau belum sunat pun. Aku Katolik harus sunat, Bang. Mana boleh nggak sunat, Bang? Aku 25 aku dah. Kalau Katolik bersunat dia berdosa sama Paulus berarti. Enggak ada larangan kesunat itu, Bang. Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunat nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Percuma aja kau Katolik kalau begitu. Yesus tak berguna bagimu. Waduh. Ya masa pertumbuhan kan itu harus berguna juga itu dia, Bang. Sunat. Enggak, masalahnya gini saudara, begini loh, adik begini. Galatia 5:2 di situ jelas, barang siapa yang memotong kulupnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kau kan sudah potong kulup tuh, Yesus tidak berguna. Nah, solusinya gimana? Cari ayam potong bagian paha, kulitnya sambung, jahit. Cuman hati-hati, saya tidak janji. Mana tahu 3 bulan ke depan tumbuh bulu ayam di situ. Itu yang bahaya. Karena kalau kau potong gitu. Mati juga kayak gitu. Enggak mati lah, kan cuman dijahit pun dengan paha ayam. Ya, baru jadi tumbuh bulu ayam gitu semua ya kan. Jadi itu yang jadi masalah. Kalau tumbuh bulu ayam, biniknya gimana nanti? Enggak enak nanti. Parah itu. Ya, Bang. Aduh. Bukannya biniknya semakin suka kalau ada bulu ayam di situ banyak. Dia yang kegatalan nanti. Masalah generasi hancur sudah. Oke, udah ya, salam kenal kita ya. Baik-baik kalian di sana ya. Salam hormat dari saya dari Dubai. Oke, thank you. Oke, siap. 86. Thank you. Akhirnya berpikir deh, nih bahaya nih tumbuh bulu ayam. Gak sopan dia yang satu itu, kurang ajar nih mulutnya, jangan begitulah. Anak bangsa gak boleh saling menghina begitu. Nabi Muhammadku gak pernah menghina kalian. Nabi Muhammadku datang membawa ajaran untuk kalian supaya kalian selamat gitu loh. Jangan dihina. Bukan nonot ayam yang tumbuh, bukan nonotnya, bulunya gitu loh. Halo saudara Bilal.
Oh. Ada onde-onde kah? Ini ramai kepencet bang, kepencet. Oke, thank you abangku. Waalaikumsalam Dari Madura. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siap, sama kita berarti. Saya dari Makassar. Halo saudara RK. Semangat sore. Iya, selamat sore. Buka kamera abang. Silakan. Katolik Protestan abang ini. Baik abang, ini ada tema yang menarik untuk kita bahas. Silakan. Masalah Ulangan bang, ulangan 2122. Iya. Orang yang dikutuk Elohim, lalu disalib, lalu bangkit dari kubur, lalu disembah. yang mana ini orang ini? Contoh itu ulangan kan yang perjanjian lama itu. Iya betul. Kata perjanjian lama, kalau ada orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu dihukum, digantung, disalib, kan tidak ada masalah. Masalah muncul ketika orang yang dikutuk Elohim ini keluar dari kubur. Iya. Masalahnya muncul di situ. Kalau orang itu berdosa ya gitu, yang pasti. Iya bang. Seperti itu. Nah, di ulangan itu, gitu. Iya. Itu makanya ini kalau misalnya ada orang yang disalib di ulangan orang berdosa, lalu keluar dari kubur pada hari ke-7, lalu orang-orang asing jauh dari tempat perkara datang menuhankan orang tersebut dan menganggap orang yang keluar dari kubur ini adalah Elohim itu sendiri. Menurut abang orang itu waras atau gila bang? Kalau di perjanjian baru itu yang abang maksud itu Yesus, otomatis orang yang menyembah itu masih waras. Tapi kalau yang di ulangan itu orang itu nggak waras gitu. Kalau yang di ulangan, bedanya apa bang? Kan sama-sama manusia yang dikutuk. Kalau Yesus itu kan nggak dikutuk, gitu. Dikutuk bang, Galatia 3 nomor 13. Ya itu tinggal tergantung persepsi orang ya. Kalau aku sih no komen itu, gitu. Kalau dia tidak dikutuk berarti bukan dia yang disalib. Karena yang disalib otomatis karena dikutuk. Dia kan penebus dosa untuk orang Kristen. Nah, gitu. samalah alasannya orang yang tadi menyembah orang yang di ulangan itu. Alasan mereka dia kan menebus dosa kami gitu loh. Sama. Ya udah deh, aku nyerah. Malas kalau yang gini. Ya udah. Oke, makasih, makasih. Ya, makasih, thank you. Oke, sama-sama bang. Makasih, salam kenal. Salam kenal. Meledak. Oke, silakan teman-teman yang lain. Mari kita diskusi dengan pelan kayak tadi, langsung nyerah bagus. Abang ini bagus, saya doakan semoga dapat hidayah bang. Artinya dia sudah menangkap ending dari materi ini. Wah, Bang Suma, kau semakin masuk ke dalam, masuk ke dalam mimbar kami. Aduh Bang Suma, kenapa sampai kau bisa tahu ini semuanya bang? Apa yang ada di belakangmu bang? Kok bisa semuanya kau dapat ini bang? Aduh abangku, please, selamatkanlah kami abang. Kata orang yang menyalib Yesus itu, apa yang harus kami kerjakan? Apa yang harus kami lakukan wahai Petrus? Petrus kemudian berkata, berilah dirimu kemudian untuk dibaptis dan bertobat dan meninggalkan angkatan jahat ini. Artinya kalau saya sebagai orang yang sehat akal nih ya, begitu tahu bahwa ternyata ini dilantik, ini dibuat, yang tadinya tidak Tuhan dibuat menjadi Tuhan untuk siapa? Untuk orang jahat. Saya langsung keluar. Maafkan aku, selamat tinggal, sayonara.
Aku harus pergi ke rumah ibadah lain. Aku tak mau menyembah Tuhan yang dilantik. Aku masih ingin selamat tinggal sayonara. Tuhan yang dilantik Tuhan, taklah mungkin ada benarnya. Tuhan lantikan hanyalah ilusi. Oh mama, kemana hendak pergi akal sehat ini? Ketika sudah tahu sembahanku, Tuhan yang dilantik sama Tuhan senior, berilah kiranya petunjuk halilintar. Halo, semangat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Bang Zoma dari Dubai Utara, menyapa Anda yang ada di belahan bumi utara. Apa kabar hari ini? Halo. Halo, selamat asar. Halo. Ada onde-onde kah? Halo. Ini jangan gini. Turunkan. Abang nggak boleh kayak gini loh, Bang. Jangan melakukan sesuatu yang memancing orang untuk menghina kita. Tak boleh, Bang. Ganti DP-nya, Bang. Ganti nama, ganti DP. Jangan gitu, nggak bagus. Islam tidak menanamkan kebencian, abangku. Kumohon dengan sangat ganti DP, ganti nama. Kasih aja nama-nama yang baik. Jangan kayak gitu, nggak bagus. Semangat sore. Semangat sore. Halo. Halo, terong-terongan, cabe-cabean, halo. Boboiboy. Alamak. Halo, saudara Johan, ambil air. Halo. Di bawah aja, Bang. Katolik Islam, Bang. Ya. Islam, Bang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nikmat yang paling terindah, hidup dalam keadaan memeluk dinul Islam. Alhamdulillah, Bang. Turunkan aja, Bang. Siap. Oh mama, di manakah kau berada? Silakan teman-teman ajukan permintaan. Ini. Sampean dicari sama Pak RT. Ngumpet di sini. Udah dibilang kau harus hadir kemarin. Kenapa nggak hadir? Benar-benar lah sampean ini. Bang. Iya. Bang Suma. Kamu ada kenapa ini? Gara-gara sampean. Kok masuk ke sini? Mirip artis siapa namanya ya? Darto Helen. Genset nggak kenal Darto Helen sih. Halo teman-teman, silakan naik. Artis Korea, ya. Artis Korea kena petir, itulah tadi. Nauzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Bercanda. Kok Basuki? Ya juga ya. Halo, semangatkan sore, saudara. Mas orang generasi. Lucu. Lumayan menghibur, teman-teman. Allahu Akbar. Ayo teman-teman, jangan typing di bawah aja, naik sini. Naik sini, kita bahas tema ini.
Halo, semangat siang. Tap-tap layarnya teman-teman ya, posting ulang. Ya, love orange-nya juga ya. Silakan. Halo, semangatkan sore menjelang maghrib. Sorry bang, Ya, Katolik Protestan abang. cuma mau tanya sebentar bang. Katolik Protestan abangku. Tanya sebentar. Katolik atau Protestan abang? Inta Gojali. Cuma tanya. Oke, silakan bang, silakan. Turunkan Silakan. aja bang, Tanya turun. sebentar ya bang. Oke, silakan. Saudara hiperaktif silakan. Bang Juma, Siap 86. gurunya siapa bang? Kok cerdas sekali bang? Hehehe. Masya Allah, Al-Quran bang, Quran. Nih, belajar sikit-sikit Al-Quran. Kamu kayak mana? Kenapa dibuat-buat gitu? Udah keluar. Hah? Apa yang pejet? Assalamualaikum. Jangkrik. Kepejet katanya, kepejet ya. Baik teman-teman, mungkin kita istirahat dulu ya. Di sini udah dulu. Di sini ada 13, sudah 17.56. Pitasari. Harus istirahat gitu. Wah, motor itu. Dibatasi, Cuk. Gue kono anjing. Oh. Ini anak-anak ini nakal aja kerjamu tuh. Nah. Ya, kita cukupkan sampai sini teman-teman sekalian. Nanti besok lagi, sebentar malam lagi kita lanjut. Namun sebelumnya kita naikkan dulu saudara Riko ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang Riko, silakan Bang Riko. Iya Bang Juma, mohon maaf lagi. Siap. Teman-teman sekalian di bawah ini mohon disupport jualan kami ya. Ada pempek Sutra, abon, peletek, kerupuk, pastel, semua dari Tenggiri, dari Belitung. Yang mau pesan langsung ke DM atau WhatsApp saya ada di bio. Yang ingin misalkan membelikan buat Bang Zuma juga boleh. Jadi kami ada pekerjaan atau para debater lainnya silakan langsung DM saya. Mau pesan buat Bang Zuma, buat Andi Celebes, buat Utat Sugi dan sebagainya boleh ya. Silakan Bang Zuma, tambahin dikit Bang Zuma tolong. Oke, baik sahabat Riko dan teman-teman yang ada di bawah di YouTube, silakan pesan jualan saudara kita mu'alaf ini. Beliau berjuang ekonomi keluarga. Ya teman-teman sekalian, silakan memesan langsung ke bio beliau, ada nomor kontak di sana, tinggal dihubungi. Mau pesan apa silakan, kita belanja sedikit ke beliau. Kalau 1000 orang yang belanja pesan sama Bang Riko bisa buka toko besar gitu loh. Silakan pesan di sana, kan tiap hari kita belanja di Alfamart, Alfamidi. Sekali-sekali belanja di teman kita ini, nggak ada ruginya kok. Belanja 100.000 dan 1.000 untuk ekonomi beliau. Paling juga untungnya berapa, tapi paling tidak kita sudah memberikan berkah rezeki kita untuk beliau. Silakan di bio beliau ada nomor HP, tinggal dikontak jajanan apa aja yang kemudian beliau jual. Saya sendiri alhamdulillah sudah berapa kali dikirimin sama beliau ya jualan, dan memang nyaman, nikmat, dan itu sudah rata-rata apologet Islam API itu sudah merasakan semua buatan beliau. Jadi silakan teman-teman dipesan sama beliau untuk membantu perekonomian saudara kita yang mu'alaf ini. Terima kasih. Terima kasih Bang semuanya. Zuma, terima kasih semua. Terima kasih Bang Riko. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menghargai teman-teman ya, seorang mu'alaf yang mau berjuang untuk ekonomi keluarga. Daripada biasanya saya sebagai pembina mu'alaf banyak hal-hal yang tanda kutip yang saya temukan di lapangan. Tapi Bang Riko ini
Ya Alhamdulillah, beliau benar-benar ingin berjuang, tak henti-hentinya berjuang. Dari zaman Zoom sampai di TikTok, berkeliling menjajakan kemudian jualannya. Pesanlah kepada beliau, nggak ada salahnya kita makan pakai keripik buatan beliau, santai dengan keluarga, makan cemilan-cemilan dari beliau. Kita dapat pahala, kita dapat cemilan yang enak, kan gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, kita tutup ya. Namun sebelumnya saya mau tanya, ini tema menurut saudara menarik gak untuk kita bahas? Karena setahu saya belum ada tema yang selama ini hanya hitungan 10 detik lawan sudah nyerah, karena dia sudah tahu endingnya gitu. Kita masih lanjut tema ini sebentar malam ya. Tapi ini harus ditelaah. Berat tapi menarik. Berat tapi menarik katanya. Menarik sekali. Ya memang sih menarik sekali kalau menurut saya, karena ya harus yang mengkaji ini adalah orang yang punya loncatan berpikir yang emang bagus, teman-teman sekalian. Loncatan berpikir dan penguasaan materi yang mumpuni. Karena kalau tidak, dia lebih banyak ngeyel nantinya. Tapi kalau orang yang paham materi, udah tahu, oh ini maksudnya Bang Suma, ini pasti endingnya ke sini. Makanya orang yang sedikit memahami, yang selama ini sudah mencari Tuhan yang benar mana, ini di agama saya kayak mana, pasti mereka sudah berpikir, wah ini tujuannya Bang Suma ini pasti kayak gini. Karena kenapa? Fakta di lapangan, orang-orang Yahudi sampai hari ini tidak menyembah apa yang dikutuk oleh Tuhan mereka. Yang dikutuk oleh Tuhan mereka tidak pernah mereka sembah. Itu fakta hari ini. Orang Yahudi masih menyembah kepada Elohim. Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Itu yang mereka sembah, tidak menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Apalagi mati dengan cara mengenaskan, itu mereka nggak sembah. Nah untuk itu, ya memang agak berat kita temukan lawan diskusi dengan tema ini. Agak berat. Tapi nggak apa-apa, ada saudara Yohanes 17 yang sekarang lagi mencari terus, aduh di mana jawabannya ini, mau menghadapi Bang Suma, di mana ini cari datanya. Ya silakan saudara Yohanes 17 belajar, semoga Anda mendapatkan hidayah, minimal mendapat jawaban dari tema ini. Sebentar malam mungkin Abang bisa naik ke sini untuk membahas sama-sama dengan kita. Ini saudara Maria, mungkin ada hal penting yang ingin disampaikan, silakan. Silakan, saudara Mipta berulang minta permintaan, silakan. Host, moderator jangan diturunkan dulu. Mungkin ada hal penting. Bio itu di akunnya dia, ditinggal di akunnya diklik. Halo saudara, salam kenal Bang. Assalamualaikum. Dari mana? Waalaikumsalam. Ya. Dari Jawa Barat. Iya, gimana Bang? Ini mau nanya sama Bang Juma. Kan di kampung saya itu ada wanita kerja di kota, lalu pulangnya bawa laki, cuman dia Kristen. Saya tanya, kan saya RT-nya, saya tanya kamu agamanya apa, Kristen? Oh di sini semuanya Islam, tapi kita kan harus saling menghormati gitu kan. Ya kita menghormati. Lalu dia ngajak berbincang-bincang, kata dia semua agama itu sama. Saya bingung jawabnya, soalnya saya nggak tahu agama-agama yang lain gitu Bang. Gimana Bang menurut Abang? Mereka Tuhannya Yesus, Tuhan kita Allah. Masa Tuhannya sama, masa agamanya sama Bang? Iya kan, dia bilang agama itu sama kan. Ya sudah, aja ini Pak RT, kalau ada kayak gitu ajak ke masjid. Udah, kan dia itu karena dia sayang sama wanita itu, dia bilangnya mau syahadat gitu kan. Lalu oh ya sudah, sama kiai disahadatin, dikasih pemahaman Islam gitu kan, belajar sholat, belajar Fatihah, belajar surat-surat buat dia sholat gitu kan, belajar wudu. Tapi setelah 1 bulan lebih dia pulang lagi gitu ke kota lagi, kerja lagi, masuk lagi di agamanya. nggak tahu, tapi ciri-cirinya tahu. Kasih
Ya karena tadi itu mungkin karena dia mengatakan agama sama, jadi hari Jumat ke masjid, hari Minggu ke gereja. Itu. Begini bang, kita yang di kampung ikut dosa enggak gitu kan? Dia kan sudah dimualafkan. Nah. Cuman hati-hati aja karena mana tahu itu adalah misionaris gitu loh bang. Enggak bukan. Mana tahu itu misionaris. Bukan bang. Dia semak. Ya? Dia mana tahu bukan. Mana tahu bukan ya? Jadi sudah kawin dan nikah? Belum. Karena istrinya ya menekan harus benar-benar Islam dulu, tapi dianya ragu-ragu gitu kan. Oh ya udah, nggak usah dilanjutkan kalau gitu. Kan masih banyak laki-laki Islam. Kita kasih tahu, cuman dia nggak mau sama yang lain sama dia, cuman dianya mau Islam. Tapi sekarang itu si wanitanya kayak mirip-mirip gitu sama agama lain gitu bang. Oh berarti maksud terkontaminasi berarti dia yang pindah. Itulah pentingnya apologet Islam ini hadir di tengah-tengah umat, supaya umat jangan kena tipu gitu. Memang ada misi kawinisasi, itu ada program kawinisasi. Bahkan mereka tidak berat untuk murtad masuk atau mu'allab. Setelah punya anak, sudah punya misi, ada anakmu nanti aku bawa kau pindah. Oh begitu. Oh iya, itu hamilisasi. Jadi hati-hati. Kita di sini harus baru-baru kan di sini semuanya 100% Islam. Kalau satu kecamatan, 2 kecamatan, daerah-daerah sini itu semuanya Islam. Iya. Mungkin ada yang 1-2 itu guru-guru yang dari tempat yang lain, itu ada yang Kristen, cuman nggak ngikut gitu. Itu dia makanya. Makanya saya katakan hati-hati, misionaris itu ada program hamilisasi. Jadi dia dekati anak perempuan kita, bahkan dia cenderung memperlihatkan sisi pengakuan Islam itu benar pak, Islam itu benar, Islam itu benar. Dia jelek-jelekan agamanya. Akhirnya dia mu'alaf nih. Begitu punya anak, dia sudah ada punya program kan dari awal. Itu anak-anaknya semua digiring nanti tuh. Istri mau tidak mau daripada pisah sama anak, ikut juga. Bayangkan itu. Jadi kalau 3 anak, 4 langsung dimurtadkan. Makanya itu sebaiknya komal-komal seperti ini itu di-share sebanyak mungkin. YouTube yang membahas materi ini ditonton, dikirim kemana-mana, arahkan warga gitu. Kalau di masjid-masjid ada kajian-kajian, titip sama Ustadz umumkan untuk masyarakat nonton komal TikTok Bang Suma 01, supaya masyarakat ini memiliki bekal perbandingan agama. Jangan mudah kemudian terkontaminasi dengan ajaran-ajaran di luar Islam. Itu manfaatnya komal begini dibuka, atau nonton di YouTube Suki PM Abbas. Itu bahasan-bahasan perbandingan agama masih ada di sana gitu abangku. Nah, karena kan orang yang paham dengan agama itu ya seperti Abang Juma itu 10 berbanding 1 kan. Karena kita umat Islam lebih cenderung yang penting saya Islam, penting saya sudah ada jaminan keselamatan. Masa bodoh. Padahal seharusnya tidak begitu. Gitu bang. Sekali-sekali kalau memang 100% Islam di sana, sekali-sekali putar di masjid. Ya, meskipun tidak terlalu besar suaranya. Siaran-siaran diskusi, pilih yang bagus-bagus. Ya, putar di situ, karena di sini juga ada begitu, ada di masjid diputar meskipun suaranya tidak terlalu besar. Musala orang putar biasanya. Mereka di warung-warung mereka putar juga acara-acara debat. Begitu bang. Terima kasih. Baik. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke teman-teman sekalian, kita tutup diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Insya Allah apa yang antum semua berikan berupa waktu, kesempatan,
typingnya, ketik layar, posting ulang, like, subscribe channel, komentar di sana, dan juga gift-giftnya insya Allah akan menjadi saksi amal jariah untuk antum semua. Terima kasih kepada moderator, dan juga saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman muslim yang naik ke atas, yang saya berkata mungkin candaan ya, jangan diambil hati, itu candaan saja, candaan yang yang memang sih tidak seharusnya, tapi mau kayak mana lagi, dorongan dari bawah juga itu kan harus teman-teman perhatikan bahwa netizen-netizen kita hadir di sini itu untuk menyimak. Jadi kalau mereka ingin nyimak tapi ya yang naik muslim jadinya kesal. Nah itu kalau kesal semua di bawah, berapa orang yang akan kesal sama kita gitu loh. Kalau ribuan kesal semua, ribuan bahaya juga. Jadi mending Bang Suma yang wakili, Kang. Ya kan ya. Untuk itu mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, bahasa tubuh yang tidak baik, agar teman-teman semua tidak menjadikan itu sebuah hal yang buruk sehingga nampak berupa kebencian atau menjauhi Bang Suma gitu ya. Maafkan, sekali lagi maafkan dan maafkan. Dan untuk kepada teman-teman non muslim, ketika ada hal yang benar yang saya sampaikan yang menyakiti hati teman-teman saya muslim, mohon kiranya saya dimaafkan. Saya sebagai seorang muslim memang begitulah. Kebetulan saya mengambil bagian misi ini, itu menyeru kepada orang-orang di luar Islam terkait dengan kebenaran Islam. Dan ya memang Kristen juga adalah agama yang syiar, memiliki juga amanat agung. Maka kita bertemu di sini untuk membahas, bukan karena kebencian. Saya semata-mata menyampaikan apa yang benar, apa yang ada di dalam Bible, secara lurus saya gambarkan, lalu kemudian saya narasikan sesuai dengan data yang ada. Sekali lagi, kalau itu menyakiti hati saudara, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan pesan untuk teman-teman yang penghujat, sama seperti yang tadi, mohon kiranya jangan diulang lagi ya, jangan diulang. Karena kita ini saudara, Islam Kristen itu saudara. Kita hidup berdampingan, sama-sama. Kalau ada masalah kita sama-sama. Indonesia ini kita harus jaga baik-baik. Indonesia ini kita rajut. Ini bangsa kita, negara yang kita cintai. Islam Kristen hanyalah tentang keyakinan saja. Tetapi persaudaraan sebangsa dan setanah air itu harus kita lebih kedepankan. Toleransi itu harus kita kedepankan. Lalu nanti Anda bertanya, terus kenapa Anda bahas agama? Nggak bisa tidak. Agama itu ranah yang berbeda. Agama ini adalah pemersatu kita. Dalam arti kata, Anda punya agama, agama kasih. Slogannya gitu kan. Nah, kami sendiri punya konsep adalah bagaimana agama kami ini menjadi rahmatan lil alamin. Jumpa di situ. Kristen menganut kasih, kami rahmatan lil alamin. Jadi ketika ada bahasan agama, percayakan kepada kami yang sebagai perwakilan untuk membahas itu. Ya kan ya? Jadi tidak akan ada sedikit pun gesekan terjadi kalau kita memahami agama kita masing-masing berlandaskan keyakinan yang berpola kepada kitab kita, Al-Quran dan Bible. Seperti itu. Jadi orang Kristen melalui debat seperti ini mengenal Islam, orang Islam melalui debat ini mengenal Kristen, sehingga warna kita berbeda dan makin nampak berbeda dari segi keyakinan. Tapi kita bersatu di dalam mengisi kemerdekaan. Ya, kita harus mencintai negara kita ini, kita harus menyayangi negara kita ini. Mencintai negara artinya mencintai siapapun yang ada di dalam instrumen negara ini, siapapun itu, tidak melihat agama, tidak melihat suku, tidak melihat kemudian bahasa. Orang Papua, orang Toraja, orang Manado, orang Batak, ya kita ini saudara, kita sebangsa setanah air. Hanya yang membedakan kita keyakinan kita aja. Dan yang kita bahas di sini adalah keyakinan doang. Sebisa mungkin semakin ke depan kita semakin bijak dalam beragama, kita semakin arif di dalam beragama, sehingga tak ada lagi ungkapan-ungkapan seperti tadi.
Coba tengoklah Bang Zumaini, pernah nggak Anda menemukan saya menyatakan atau menyerang suatu keadaan tanpa dari pihak sebelah yang memulai? Kan tidak. Karena saya tujuannya ada di sini mewakili umat Islam untuk menyampaikan kebenaran dan mengkanter ya subhat-subhat yang diajukan, yang ditujukan, yang difitnahkan, yang dihinakan kepada Islam. Bukan untuk membenci, enggak, sama sekali enggak. Sedikit pun, demi Allah, demi Tuhan, saya enggak ada membenci saudara-saudara saya Kristiani, enggak ada. Enggak ada sama sekali. Cuman dalam hal akidah, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tetapi karena agamamu punya amanat agung, agamaku juga punya misi kemudian penyelamatan, rahmatan lil alamin, kita bertemu. Kenapa? Karena ada di antara kita ini yang selalu melakukan sebarkan agama dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, itulah yang kita hindarkan. Itulah yang kita hindarkan. Oleh karena itu, sekali lagi, adik-adik sekalian, anak-anakku yang Kristen, adik-adik saya yang saya sayangi di Kristen, ketika Anda melihat saya dan Anda kemudian ingin diskusi dengan saya, naiklah ke sini, kita diskusi dengan baik-baik. Kalau saya tegas, itu bukan saya menghujat. Kalau saya keras, itu bukan saya menghina. Ingat itu. Saya semata-mata hanya untuk memacu kemampuan psikomotorik ya dari orang-orang yang mendengarkan ungkapan demi ungkapan dengan bahasa sesederhana mungkin untuk mudah dipahami, untuk mudah diterima. Bukan saya menghina, bukan saya menghujat, enggak, sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Buktinya ya saudara saya orang-orang non-muslim yang tadinya musuh saya, bahkan ingin mencelakai saya dengan meng-LP-kan saya rangkul, ketemu cipika-cipiki, rangkulan kami, pelukan kami, ngopi kami bareng, tertawa-tertawa, membahas hal-hal yang hal yang positif untuk negara kita. Ya itulah bukti bahwa ya, kita ini sebenarnya adalah pahlawan toleransi. Kenapa saya katakan apologet Islam ini adalah pahlawan toleransi? Cobalah ya teman-teman, coba kita pikirkan sama-sama. Kristen itu adalah sesuatu yang asing bagi Islam. Islam adalah sesuatu yang asing bagi Kristen. Hidup berdampingan. Ada masa nanti di mana muncul riak. Karena selama ini yang kita tahu, letupan-letupan kebencian ada di mana-mana terhadap Islam, begitu juga mungkin terhadap Kristen. Sehingga ketika tidak ada cahaya di antara dua agama ini, dalam arti kata tidak ada wakil dari dua agama ini yang mencoba untuk menyelaraskan menjadi jembatan untuk saling memahami, itu sangat mudah nantinya terbakar seperti kapas, mudah sekali terbakar api. Tetapi kalau sudah ada para apologet Islam, ada apologet Kristen, lalu kemudian mereka rangkulan, mereka membahas agama dengan elegan, dengan baik, saling mengalah, saling mendudukkan yang benar-benar, yang salah-salah, bercanda mereka mengkaji itu semua, ya itu adalah hal yang menarik. Maka apa yang terjadi? Ketika kita bertetangga, saudara kita Kristiani butuh tenaga kita pada saat mereka ada acara, ada keperluan keluarga, minta tolong, bantuan, peluk, rangkul mereka. Itu yang kita lakukan, itu yang saya lakukan. Saya belum jadi apologet aja saya lakukan itu. Ingat gak ada dulu seorang Chinese yang saya ceritakan setelah dia menjelang ajal, dia minta saya sembunyi-sembunyi melalui pembantunya untuk datang ke rumah, namun saya tidak ditunggu di rumah, saya ditunggu di kampus, ngajak saya ke rumah orang tua itu dan minta orang tua itu disyahadatkan oleh Bang Zuma. Ingat gak pada masa itu? Saya masih kuliah waktu itu semester 5 atau semester 6. Artinya memang dari dulu kita selalu rangkulan sama teman-teman kita non-muslim. Pernah itu saya ceritakan. Jadi tidak ada kebencian. Kita hanya ingin saling mengenal. Saudaraku Kristen, tolonglah yang kalian gunakan istilah-istilah Islam itu begini. Kan paling tidak orang Kristen juga sudah menyadari kan, oh iya juga ya yang disampaikan Bang Zuma itu benar loh. Ya, sehingga ketika ada riak, orang sudah memaklumi, orang sudah memahami. Akhirnya setelah ada riak seperti itu, apa yang terjadi? Islam Kristen memadamkan api gejolak tersebut sehingga adem, damai. Karena kenapa? Kita sudah saling kenal.
Kristen itu begini, Islam itu begini. Udah saling kenal kita. Maka yang ada saling sayang, menyayangi. Hari Jumat silakan ke masjid, hari Minggu silakan ke gereja. Kita semua sudah tahu pola agama kita masing-masing. Bukan ngotot-ngototan ingin ribut seperti yang dialami zaman-zaman saya masih muda dulu. Sikit-sikit ribut, sikit-sikit ribut. Itu yang terjadi. Karena kebetulan saya hidup di berasal dari sebuah kampung yang ya di sana majemuk. Ada agama Kristen, Katolik, kami hidup berdampingan. Nah, kekakuan muncul kekakuan. Karena kenapa? Kita tidak saling mengenal satu sama yang lain. Tapi setelah umat Islam ini tahu, oh ternyata begitu ya. Apa yang muncul? Rasa iba, rasa kasihan. Ternyata saudara kita baik, tetangga kita ini baik, tapi sayang ya, nanti ketika mereka mati, ya tidak mendapatkan keselamatan menurut apa yang dianut oleh umat Islam. Yang ada apa? Iba, kasihan sama mereka. Sehingga di sisi agama kita tidak bisa bantu, tapi di sisi sosial muamalat kita bisa bantu. Kita bisa saling kerja